biasa. Salah kecil. Oh ya, Pak Lurah katanya cariin saya. Ada yang bisa dibantu? Iya, saya memang butuh banyak bantuan dari anak muda seperti kalian. Oh iya, kebetulan kelurahan punya program untuk memasyarakatkan pemahaman soal ilmu Islam dan Al-Quran pada warga kampung sini, terutama anak-anak. Pak Lurah bertemu dengan orang yang tepat. Materi itu diajarkan ketika saya sekolah di Kairo. Itu materi dasar. Jadi saya yakin saya paham sekali dan saya sangat bisa membantu Pak Lurah. Saya juga pasti bisa ngebantuin kok, Pak. Ya, walaupun saya bukan lulusan dari Kairo, tapi insya Allah ilmu saya akan bermanfaat. Lebih dari yang dibayangkan. Baru AZ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak. Nah, ini adalah anak-anak yang tadi saya jelaskan. Baiknya kalian bisa langsung berkenalan dan mengenal mereka lebih dekat. Baik Pak, baik. Kalau begitu, saya tinggal dulu ya. Ya Pak Lurah, baik. Silakan. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam, Kak. Nah, kami bertiga datang ke sini mau menceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salam. Adik-adik gini ya. Jadi Nabi Nuh alaihi salam itu adalah seorang nabi. Udah pada tahu belum ceritanya? Belum. Nah, biar kalian saya ceritain ya. Nabi Nuh itu dikaruniai sifat-sifat yang sangat baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diriku tak berdaya, kau anugerah yang terindah, jangan pernah berubah. Hanya engkau yang bisa membuatku sempurna. Tak akan ku izinkan cinta terlalu mudah berhenti, semudah seperti hari berganti. Jangan pernah menyerah, meski cinta tak mudah. Begitu ceritanya. Jadi intinya kita sebagai manusia itu harus bertakwa sama Allah, harus percaya. Apapun yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran harus diikuti. Pintar, ya? Begitu ceritanya. Saat kisah kasih kita redup dan tak menawan, lebih dari yang dibayangkan. Pulau Dewata Bali, pulau cinta dengan daya tarik keelokan alam juga tradisi budaya. Menapaki keindahan pulau surga memang selalu mengagumkan. Nah, dari Pura Agung Ubud Bali, detak kagum saya pun terpana menjelajahi Pulau Seribu Pura.
pasti tahu kan saya ada di mana. Aduh, nggak mudah ternyata ya. Kalau ngelihat yang kecil-kecil ini belajar menari gitu ya, kayaknya gampang tapi pas dicobain ngos-ngosan juga ya. Aduh, capek ternyata lumayan. Tapi di kota seni ini anak-anak kecil pun sudah jago gitu ya Niangen menari. Tapi yang pasti di Pulau Dewata Bali ini saya nggak cuman belajar menari aja, pastinya kita akan wisata kuliner, terus juga akan memacu adrenalin dan banyak kegiatan seru lainnya pastinya di eksotisme Pulau Surga. The Real Temple ATV Run in Bali adalah salah satu lokasi yang menawarkan wahana ATV menantang di trek alami dengan atmosfer layaknya di dunia virtual. Petualangan seru menyusuri pedesaan Tampak Siring dengan mengendarai ATV atau yang biasa dikenal dengan quad bike. Emang gak ada duanya, apalagi kalau disuguhkan dengan pesona alam Bali. Oke, dari Pasar Seni saya melipir sedikit ke Desa Manuk Kayu Anyar yang ada di Kecamatan Tampak Siring, dan kegiatan pertama saya adalah mau cobain ATV di Guasak Adventure. Seperti apa sih kegiatan di sini? Serunya kayak gimana? Tapi sebelumnya saya mau ganti baju dulu nih. Kita ganti baju sesuai dengan kegiatan kita hari ini supaya nyaman dan juga enak gitu ya saat berkegiatan. Oke, saya ganti baju dulu. Hop. Yes, saya sudah ganti baju nih sesuai dengan kegiatan saya hari ini karena kita mau adventure. Saya udah pakai pakaian yang nyaman karena nanti kita mau basah-basahan dan juga supaya gerakan kita leluasa nih. Nah, hari ini trek yang akan kita jalani itu sangat spesial. Spesialnya karena apa? ATV kali ini ikuti saya. Langsung aja yuk, itu udah ada guide-nya nungguin aku. Let's go. Halo Bli. Halo, Ken kabarnya? Baik. Baik. Beci. Oke, karena kita mau ATV-an, kita harus persiapannya apa dulu nih? Pakai boot dulu semua. Oke, kita safety first dulu aja ya. Sambil kita ngobrol-ngobrol kali ya, Bli ya. Ini bisa sepatunya copot aja ya. Harus pakai kaos kaki nggak? Pakai plastik. Ini menarik nih. Ternyata bootnya harus pakai plastik kresek lagi. Tapi nggak apa-apa, demi kenyamanan dan keamanan kita bersama ya. Oke, Bli, ini ngomong-ngomong kan katanya treknya kayak Temple Run. Ya. Bener? Benar. Itu kenapa bisa kayak gitu tuh? Karena nanti ada goa. Kayak Temple Run kita masuk nanti. Masuk ke dalam goa. Itu alami atau memang sengaja disetting kayak gitu? Itu alami. Emang Memang ada ya. Emang itu ya? Emang kita bakal ngelewatin apa aja tuh selain ngelewatin goa? Ngelewatin goa, sungai, lumpur, lewat di sawah juga. Adventurous banget ya pokoknya ya. Berapa jam kita perjalanan treknya? Tergantung kecepatan mainnya, Kak. Kalau ngebut kemungkinan 1,5 jam udah finish. 1,5 Tapi jam kalau lambat 2 jaman. Kita udah ready, helm udah, boots juga udah. Sebelum memulai wisata ATV, memang ada baiknya memastikan kondisi tubuh yang prima. Karena kita akan ditantang mengendarai ATV melewati medan-medan menantang yang cukup menguras tenaga loh. Dan ada baiknya juga nih untuk memperhatikan keseimbangan di atas ATV dan memahami aturan main saat ber-ATV. Jempol gitu ya. Gini ya. Oke. Untuk pengereman kedua dari tangan, di kanan ini rem depan, yang di kiri rem belakang. Oke. Nanti pakai dua-duanya. Dua-duanya. Terus ini ATV sistemnya Jenis ATV yang biasa digunakan adalah jenis ATV semi otomatis, di mana jenis ATV ini nih punya cara pengoperasian yang lebih mudah karena sistem pengendalian akselerator dan rem semuanya ada di bagian stang. Mirip motor matic, hanya pengoperasian gasnya berbentuk tombol yang harus ditekan dengan menggunakan jempol tangan kanan, seperti ini. Udah paham kan cara mainnya? Oke, let's go! Kita pemanasan dulu untuk memastikan gas dan rem berfungsi dengan baik. Bodi si ATV-nya. Oke, baiklah. Wah, baru mulai aja rasanya saya sudah masuk ke dunia virtual dengan ATV. Saya pun langsung disuguhkan dengan trek-trek yang menegangkan.
menjaga keseimbangan di ATV, terutama di alur berlumpur, tentu berbeda dengan sepeda motor. Saat mengendarai motor, menurunkan kaki saat kehilangan keseimbangan adalah hal yang biasa. Tapi sangat tidak disarankan loh kalau kita sedang mengendarai ATV. Selain bisa berbahaya, bisa-bisa kaki kita nih yang justru tergerus roda yang berputar. So, nggak perlu khawatir saat ATV kita terbalik atau jatuh ya, karena bodi ATV didesain khusus untuk membantu bagian kaki kita terlindungi dari benturan. Ini baru pemanasan, katanya ada yang lebih ekstrim lagi. Oh my god. Akhirnya setelah melewati trek ekstrim di pinggir jurang, akhirnya kita sampai juga di lokasi favorit wisatawan. Yap, tantangan selanjutnya adalah berwisata ATV melewati goa di tengah hutan. Uniknya, di sini para wisatawan bisa merasakan layaknya di dunia gaming yang mirip Temple Run. Tapi sebelumnya, sensasi menyusuri sungai juga patut dicoba nih. Gak apa-apa, lumpur-lumpuran. Kalau lumpur nggak seru ya. Ini tadi dapat lumpur dari guide-nya di depan tadi ada beli bara. Emang itu banget ya. Tapi kayak gini makin kotor makin seru, pokoknya harus cobain. Oke, ternyata yang penasaran sama Temple Run ATV ini nggak cuma warga lokal aja, tapi juga dari luar negeri. Ini ada tamu kita. We have a visitor here, little guy, this handsome guy. Hello, what's your name? My name is Ihor. Sihar? Ihor. Ihor, from? Poland. What do you think about this experience? What do you think? I love this experience. It's like very good. I like riding in the river and that's. Oh, you like the river? Yes. The river riding. Yes. So you ride your mom. Yeah. Okay, thank you so much. Thank you so much, and enjoy your time. Thank you guys. Oke, kita mau masuk ke Temple Run-nya. Udah ada di depan situ. Kita lihat di dalam ada apa dan kayak gimana treknya di dalamnya. Excited banget pengen lihat. Let's go. Mengendarai motor 250 cc melintasi trek curam, licin, dan sempit emang memacu adrenalin. Terlebih, hutan perkampungan, goa juga bisa kita jelajahi. Tapi, masih ada lagi nih, trek yang menurut saya menarik. Karena apa? Karena para leader ATV di sini biasanya akan membuat pengunjung merasakan sensasi berbeda. Seperti ini nih. Ya ampun, saya sampai belepotan lumpur kayak gini. Nah, itulah keseruan ATV di sini. Kita bisa merasakan sensasi petualangan menegangkan sekaligus penuh surprise. Tempat wisata yang berjarak 35 km dari Bandara Ngurah Rai ini buka setiap hari mulai pukul 7 pagi hingga 11 malam waktu Indonesia Tengah. Waktu terbaik bermain ATV di sini yaitu saat pagi hingga sore hari. Harga yang ditawarkan bervariasi, mulai dari Rp750.000 untuk single ride hingga Rp1,3 juta untuk tandem ride.
Harga ini sudah termasuk biaya antar jemput, alat keselamatan, ruang ganti, toilet, sepatu boots, loker, makan siang, pajak, hingga asuransi keselamatan. Untuk dapat bergabung di petualangan ATV di sini, nggak wajib harus memiliki pengalaman apapun loh, karena wisata ini memang sudah dirancang untuk para pemula, baik dari segi jenis kendaraan maupun jenis treknya. Nah, bicara soal trek, ada lagi nih trek yang lebih seru tapi juga punya bentang alam yang nggak kalah indah. Apa ya kira-kira? Let's go, kita jajal Gunung Batur. Oke, saya habis ATV udah keliling, ya meskipun capek tapi seru banget dan rasa penasaran saya itu masih ada nih untuk mencoba atau menjajal satu yang kegiatan ekstrim lagi. Saya mau ngapain hari ini? Saya udah janjian sebenarnya sama teman saya tuh ada. Nah, udah ditungguin di sini rupanya. Beli nggak lihat saya datang? Nah, baru ngantuk tadi. Oh ngantuk, gimana Beli? Sehat? Sehat. Kita mau kemana aja nih sekarang? Kita mau ke Batur. Ya ke Batur ada Black Sand, ada kelapanya. Oke, kita akan menikmati gimana sih sensasinya berkendara ekstrim di Black Lava dan juga Black Sand yang ada di Kintamani, Bali, di Gunung Batur lebih tepatnya ya. Kita akan pakai Jeep Land Rover ini, Landy ini, kayak gimana sensasinya? Kita langsung berangkat aja Beli, oke? Kemegahan Gunung Batur memang membuat mata setiap pelancong yang singgah seolah terhipnotis. Terlebih, gunung api purba yang pernah meletus ribuan tahun lalu ini meninggalkan jejak anak gunung. Tak hanya itu, letusan tersebut juga menciptakan danau besar dalam kaldera yang dinamakan Danau Batur loh. Oke, kita sudah memasuki kawasan di Gunung Batur, Kintamani ya Beli ya. Tadi perjalanan kita sekitar 1,5 jam ya, karena kita sambil menikmati perjalanan juga. Tadi kita ngelewatin perkebunan jeruk, terus ada sawah-sawah juga ya Beli ya. Gimana tadi perjalanannya Beli? Sangat mengasihkan. Wah, saya jadi makin semangat nih bertualang ke Gunung Batur. Oke, karena kita sudah ada di kawasan atau di trek yang kayaknya agak-agak mulai masuk ke ekstrim nih ya. Kayaknya saya mau cobain bawa mobilnya, bawa Land Rovernya. Gimana rasanya, sensasinya bawa Land Rover mobil gede kayak gini di jalur yang sudah mulai agak ekstrim ya Beli ya. Boleh nggak kita tukeran sebentar? Belinya nggak takut kan? Sabuk pengaman. Oke, ready, let's go. Land Rover Tour atau berwisata jeep di lautan pasir Gunung Batur memang jadi salah satu wisata populer saat ini. Tanpa harus lelah mendaki, pengunjung bisa menghemat banyak waktu dan memenuhi semua daftar wisata dengan sempurna. Menelusuri hamparan pasir dan aliran lava hitam Gunung Batur dijamin memberikan sensasi yang berbeda. Apalagi nih, petualangan off-road di atas mobil jeep akan memacu adrenalin dan menambah pengalaman tak terlupakan. Aduh, kenapa nih, Play? Wah, coba kita lihat ya ke bawah, mungkin ada lubang gitu kayaknya. Aduh, ini matiin aja nggak apa-apa ya? Iya, iya, ada apa-apa. Kita cek dulu kali ya, Beli ya? Oke, sip. Yuk. Wah, lubangnya besar kali ini. Aduh, gimana nih, Beli? Kita harus cari trek yang lain kali. Kita pindah trek aja kali ya? Harus hati-hati dari bawah tuh ada lubang, buka di atasnya. Oh,
Jadi harusnya gimana tuh beli? Pelan-pelan dari bawah terus kadang-kadang pasir itu berubah gini konturnya juga. Karena pasir itu ini ya gampang kalau dilewatin ban mobil itu gampang Iya, ya. Tips juga nih ya buat yang mau datang ke sini mau nyobain trek pakai jeep atau pakai yang ekstrim gitu ya. Kondisi kendaraan juga harus diperhatikan dan juga harus bersama sama orang yang tahu jalannya gitu. Jadi jangan mentang-mentang mau wisata terus berani aja gitu sendiri modal nekat, jangan ya, karena bisa berbahaya juga buat diri kita dan juga tentunya buat yang ada di sekitar sini. Kalau misalnya kejadiannya kayak gini kita nggak ada siapa-siapa di belakang ya. Bengkel jauh juga. Betul, bengkel juga jauh. Tapi kalau misalnya ada mobil juga di belakang kita terus kita tiba-tiba slip gitu kan, itu bahaya juga buat yang lain ya beli ya. Oke gitu. Sekarang kita sambil ngecek dulu deh kendaraannya. Kalau bisa dimundurin kita cari trek yang lain ya beli. Lubang juga udah dalam. Menariknya lagi, kita bisa meminta pemandu untuk berhenti di titik-titik indah agar bisa mengabadikan momen. Wah, bagus banget dari atas ini. Bener-bener kelihatan semuanya dari lava, terus juga pasirnya, black sand, black lava. Keren banget. Nggak cuma saya aja yang pengen atau tertarik datang ke sini, wisatawan asing juga ada di atas sini. Mereka foto-foto, saya juga nggak mau kalah, nanti foto juga. Wow, you look great. You look great. Yeah, you look beautiful. Where you come from? China. From China. Oh wow. So why do you like to come here? And you have very cool nature view. Yeah. Is it your first time come here? It's my second time. The first time I think it's very good, so I take my parents here. Thank you very much. Bye bye. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam dari lokasi ATV di Tampak Siring menuju Kintamani, saya bisa melihat langsung area lereng Gunung Batur sedekat ini. Bahkan, saya bisa memegang batu purba dengan atmosfer dikelilingi selimut black lava. Struktur tanah yang subur di kaldera Gunung Batur menjadi permulaan kelahiran beberapa desa di area sekitar, mulai dari Desa Batur, Toya Bungkah, Trunyan, Songan, dan Kedisan. Wisata jeep Gunung Batur adalah pilihan yang sangat sayang untuk dilewatkan ketika berlibur ke Pulau Dewata. Tapi pastikan keamanan dan kenyamanan menjadi hal utama saat berpetualang ya. Saya udah puas nih mengeksplorasi area lautan pasir Gunung Batur. Waktunya menyegarkan kembali tubuh yang letih setelah berpetualang. Masih di kawasan Kintamani, menikmati secangkir kopi khas Bali dengan suasana sejuk alami, enak nih, menambah kenikmatan tersendiri juga. Terlebih lagi bagi kalian para pecinta kopi. Usai menikmati eksotisme Gunung Batur dan melewati rintangan jalur ATV terekstrim di Bali, biar lebih fresh lagi, kita ngopi dulu yuk. Halo Bli. Halo, selamat datang. Terima kasih loh. Saya udah disiapin, udah ditunggu sama Bli Putu. Dia adalah barista bersertifikasi. Bli Putu mau ngajarin saya gimana cara buat atau meracik kopi khas Kintamani. Kita akan buat kopi apa, Bli? Luwak kopi ya pastinya. Ya, oke kalau gitu
Let's go, kita bikin. Oke, ini kita mau proses untuk luwak kopinya. Pertama kita siapkan mesinnya. Pertama kita hidupkan apinya. Berapa lama dipanaskannya nih? Ini sekitar 5 menit prosesnya totalnya, Mbak. Bisa. Jadi dia sampai mendidih. Iya. Terus Ini kita masukkan dulu kopinya. oh. Paling strong ini. Oh, luwak. Oh, ada yang jantan, ada yang betina Iya. ya. Nah, dan katanya kalau kopi Kintamani itu ada rasa tertentu kayak ada aroma-aroma jeruk sitrusi gitu, bener nggak karena sih? di sekitarnya di Kintamani itu kan banyak jeruk ditanam. Karena kopi itu kan menyerap di aroma di sekitar. Ini sudah ya? Sudah. Ini. Bagaimana, Mbak? Rasanya? Wah, enak. Yap. Enak. Ini enak sih. Ada pahit, ada asam, kayaknya balance gitu ya. Coba dulu sekarang yang jantannya. Sekarang yang jantan kita coba ya. Ya, the male one. Karena kadar kafeinnya udah sangat rendah dia untuk tesnya lebih strong. Pahit. Jadi tergantung selera aja. Mau yang mana? Mau yang female atau yang male? Ayo beli, kita cheers. Oke. Cheers. Udara yang segar emang paling pas kalau kita ngopi. Nah, tadi kan aku udah buat nih ya kopi luwak. Sekarang ada yang lebih spesial lagi. Saya mau nyobain 14 jenis kopi Nusantara. Sambil nungguin kopinya, kita sambil menikmati pemandangan indah yang ada di sini. Selamat sore. Aduh, ini dia beli Ini kita punya putu. welcome drink. Ada 14 macam varian kopi sama. Ya. Oke. Silakan. Ada namanya lengkap Sudah semuanya ada di nama sini sama ya. nomornya semua. Oke, thank you Oke, Bli. yes, Terima you. kasih. Wow. 14 different coffee and tea. Let's try. Usai berwisata adrenalin, waktunya untuk menikmati sejuta pesona alam Bali dan berpetualang memberi makan para predator. Nah, jangan kemana-mana, tetap di seputar Indonesia akhir pekan. Dalam menonton televisi, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, tontonlah tayangan sesuai usia kamu. Yang kedua, Perhatikan tanda seperti ini di layar televisi kamu. untuk para orang tua, Dampingi anak-anak Anda dalam menonton tayangan televisi. cerdas dalam memilih tayangan. Ayo bersama selamatkan generasi bangsa. Ikan merupakan sumber protein utama untuk lebih dari 6 miliar manusia di bumi. Omega 3 dalam ikan menempati urutan ke-1 loh. Yuk, kita makan ikan setiap hari. Update status setiap detik, posting foto selfie setiap menit. Pegang gadget setiap saat. Terus ngobrolnya kapan? Mau eksis di dunia maya? Boleh. Tapi jangan jadi antisosial. Gak capek nunduk mulu. Berani menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Siap-siap, hukuman menanti kamu. Jangan biarkan kita terpecah belah. Karena hoax. Stop hoax sekarang. Hai pemirsa, balik lagi nih. Kali ini saya ditemani Singo, siap mengajak kalian untuk berpetualang. Pasti udah tahu kan tempat ini ada di mana? Yaps, betul banget. Masih di sekitar Ubud, Gianyar, Bali. Halo pemirsa, masih dari Kota Seni. Saya mau ngajakin kalian semua untuk ketemu sama teman baru saya.
Tada, ini dia. Halo Bli. Namanya siapa? Namanya Singo. Singo, nggak pakai edan kan? Halo, ini udah tahu nih aku bawa makanan. Dia udah mendekat ke sini. Umurnya berapa ini Bli? Umurnya 9 tahun. Itu yang kecilan 4 tahun. Umurnya 9 tahun, tingginya berapa? 5 meter. 5 meter. Dia langsung tahu ya. Lidahnya. Kalau jerapah bisa tingginya sampai berapa, Bli? Mentoknya paling 6,5. Berarti dia masih bisa tinggi lagi ya. Ini sekeranjang habis ini. Habis. Makanan utamanya apa kalau di kandang? Di kandang ada daun gini, daun kaliandra namanya. Daun. Campur juga apel gitu. Buah-buahan juga. Ya, bawang bombay juga. Oh iya. Herbivora yang sangat lucu. Kamu lucu. Berjarak sekitar 100 meter dari kandang jerapah, satwa yang imut ini mengundang perhatian saya. Ya, meerkat merupakan anggota hewan penggali dari famili luwak yang berasal dari barat daya Afrika. Di film kartun Lion King, hewan meerkat ini muncul sebagai karakter Timon yang merupakan sahabat dari Simba, si tokoh utama. Ya, ya ampun, emang begini makannya Mas, berebutan. Oh, ini adalah meerkat pemirsa, ini originally dari Afrika. Jadi dia agak cocok nih sama cuaca atau sama iklim tropis Indonesia yang lumayan panas ya. Jadi mereka di sini dibikinin habitat yang mirip seperti tempat tinggal mereka, habitat mereka di Afrika sana. Mereka biasanya suka bikin lubang-lubang nih di antara batu-batuan di sini. Meerkat memiliki postur tegak seperti penjaga saat mengawasi pemangsa. Fakta unik meerkat. Yang pertama, hidup dengan sistem kerajaan. Ada sepasang raja dan ratu dalam setiap kelompok. Yang kedua, solid dalam bekerja sama, terutama saat berburu makanan. Ketiga, sebagai hewan omnivor, meerkat kebal racun dan kalajengking. Keempat, bisa terlibat perkelahian demi memperebutkan wilayahnya. Kelima, hanya keluar siang hari aja saat berburu mencari makan. Dan yang keenam, punya tempat rahasia. Ulet apa ini Mas? Ini ulet nongkrong. Ulet apa? Ulet nongkrong. Oh yang kecil-kecil ini ya. Oh yang kayak buat burung. Kalau yang tadi yang sama makanan basah? Buah pepaya, pisang, apel, di mix sama telur. Telur mentah. Telur mentah. Oh harus disiulin. Aku bisa kalau. Wah enak banget. Aku bangga banget Indonesia punya seperti ini. Kita udah mulai masuk ke hutannya. Walaupun capek sih emang, tapi nggak afdol kalau ke Lombok, tapi nggak kerinja nih. Jadi jalani aja.
Lihat, Mas Upi pakai sendal doang. Kita pakai sepatu udah setengah mati. Mas, ini bekas layar dingin waktu zaman dulu. Gunung Rinjani. Ini juga termasuk jalurnya. Sampai ke bawah sana. Resikonya kalau kita naik gunung musim hujan, ya mesti siap nih suatu waktu kalau misalnya pas gerimis kayak sekarang, hujan deh. Tapi ada untungnya juga, cuaca jadi nggak terlalu dingin kalau pas musim hujan kayak gini. Ya, let's go! Kita udah sampai di pos 2. Masih hujan juga, masih berkabut juga nih, Mas. Tapi di sini kita bakal istirahat. Tapi teman-teman udah pada masak. Istirahat. Laper banget. Sekali banget ini. Bukan main, Mas. Tanjakan cuma satu, tapi nggak habis-habis. Kita lanjut ke Pelawangan. Udah pakai tongkat nih. Dia udah bawa beban. Pelan tapi pasti naiknya. Dikit lagi. Sampai. Tuh dikit lagi. Dingin. Mas, tahu nggak nih udah di bukit keberapa? Hah? Nggak tahu? Nggak usah tahu. Nggak usah tahu, lebih aman. Ikutin terus aja, Al. Terus ikutin sampai ke sana. Kita lihat sampai di mana sih. Malam waktu Rizky ngapel ke rumahnya si Vira, Rizky disuruh angkat kaki sama babenya, Mak.
Rizky anak kesayangan emak disuruh angkat kaki. Aduh, emak gak terima nih. Aduh, kasihan. Cerita. Kenapa nak? Kenapa gitu? Oh, jangan-jangan Rizky berantem kali ya sama Vira ya? Enggak, Ma. Enggak. Jangan-jangan Rizky ketahuan ngatain babenya kali. Enggak ya? Aduh, terus kenapa nak? Cerita. Kenapa? Babenya mau ngepel, Ma. Jadi Rizky disuruh angkat kaki gara-gara babenya mau ngepel. Aduh, Rizky. Dalam menonton televisi, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, tontonlah tayangan sesuai usia kamu. Yang kedua, Perhatikan tanda seperti ini di layar televisi kamu. untuk para orang tua, Dampingi anak-anak Anda dalam menonton tayangan televisi. cerdas dalam memilih tayangan. Ayo bersama, selamatkan generasi bangsa. Ikan merupakan sumber protein utama untuk lebih dari 6 miliar manusia di bumi. Omega 3 dalam ikan menempati urutan ke-1 loh. Yuk, kita makan ikan setiap hari. Update status setiap detik. Posting foto selfie setiap menit. Pegang gadget setiap saat. Terus ngobrolnya kapan? Mau eksis di dunia maya? Boleh. Tapi jangan jadi antisosial. Gak capek nunduk mulu. Berani menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Siap-siap, hukuman menanti kamu. Jangan biarkan kita terpecah belah. Karena hoax. Stop hoax sekarang. Kalaulah kain panjang saja kan. Cakep banget nih sepatu nih. Pak, lihat deh Pak. Ini kalau Mama pakai nih sepatu merah nih cakep banget ya. Duh. Biasa aja. Panjang saja kan. Jangan lakukan Waduh, Pak kalau yang ini Papa boleh ini lihat nih bajunya ungu kalau Mama pakai. Pasti cakep ya kan? biasa. Biasa. Bikinin Papa kopi dulu ah. Awas. Yang makan nyamuk lagi. Ketawanya nggak enak banget, lecek kayak kembalian angkot. Pak, dari hari pertama kita menikah ya, sampai detik ini kita itu nggak pernah sependapat. Semua pendapat Mama, Papa pasti nggak setuju. Oh, nggak semuanya. Nggak semuanya gimana? Kagak pernah. Kagak pernah setuju. Yang begini nih, contohnya begini, Ma. Ada 2 kamar. Satu kamar isinya laki-laki, satu kamar lagi isinya perempuan. Papa pengen tanya, Mama masuk ke kamar yang mana? Ya kamar yang isinya perempuan lah. Setuju, berarti kita kan sepakat, kan sama. Papa juga bakal masuk ke isi yang kamarnya perempuan. Setuju berarti, sependapat kita. Setuju kan? Aduh. Dalam menonton televisi, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, tontonlah tayangan sesuai usia kamu. Yang kedua, Perhatikan tanda seperti ini di layar televisi kamu. untuk para orang tua, Dampingi anak-anak Anda dalam menonton tayangan televisi. cerdas dalam memilih tayangan. Ayo bersama, selamatkan generasi bangsa.
Udah susah kesininya. Pohon gak salah apa-apa. Congkel-congkel. Kasian ya. Indah banget. Terbayarkan semua capek-capek pas naik. Susah-susah waktu naik tadi. Apalagi ini kan emang puncaknya Bukit Ketujuh kan. Paling berat di sini tuh. Tapi begitu lihat Danau Segara Anak, ya Tuhan. Nggak nyangka bisa lihat kayak gini. Mungkin gak 2 kali Alwi lihat seperti ini, Mas. Biasa kita cuma bisa lihat di gambar doang. Sekarang Alwi bisa lihat beneran seperti ini. Aku bangga banget Indonesia punya seperti ini. Tadinya di sini itu semuanya gunung, ketinggiannya sekitar 5.000 meter. Dan setelah dia meletus, terbentuklah kawah vulkanik ini. Makanya di sini namanya Segara Anak kan. Segara itu laut, anak. Jadi anak laut, laut kecil mungkin maksudnya gitu ya. Bentar lagi nih Mas, kita bakal nyampe ke Pelawangan. Itu base camp berikut kita. Tuh Mas, tuh yang tadi Al ceritain. Itu base camp kita. Ayo Mas. Kayaknya emang udah mesti bangun nih Mas. Mesti siap-siap nih buat ke puncak. Mbak, mari kita berangkat. Oh, iya Pak. Sudah waktunya ya? Ya. Oke. Oke Mas, udah waktunya berangkat nih. Siap-siap. Tapi sebelum berangkat, kita berdoa dulu deh. Semoga semuanya selamat sampai tujuan. Tidak kurang suka apapun. Tidur nih.
kita kenapa harus naiknya jam 3 gini? Nah, besoknya kita takut kena kabut, kena angin kencang kalau perlu pagi. Maksimal di atas jam berapa paling lama? Jam 6. Hah, jam 6? Lebih dari jam 6 udah Karena bahaya. kita bisa lihat sunrise. Oh, setelah itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Tapi paling lama jam berapa? Jam 8. Jam 8? Dan kita harus turun setelah Iya. itu, karena ada kabut. Pantesan. Berarti kita mesti jalan lagi dong? Iya. Oke. Mas, saat ini kita udah ada di puncak bayangan. Belum puncak sebenarnya ada di belakang saya. Terlihat dekat ya, tapi kalau untuk menuju ke sana, kalau untuk ukuran bule nih, sekitar 1 jam lah. Nah, kalau untuk ukuran makhluk-makhluk tropis seperti kita, ya ekstra setengah jam lah, boleh. Tapi sekarang kita lagi lihat matahari terbit. Emang nggak terlalu jernih karena banyak tertutup awan. Sekarang ini juga dingin, sudah berapa derajat? 5 derajat. 5 derajat. Beda tipis lah sama kulkas di rumah. Ini juga soalnya jam 6 kan. Mungkin sebentar lagi begitu matahari keluar dari awan. Dalam menonton televisi, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, tontonlah tayangan sesuai usia kamu. Yang kedua, Perhatikan tanda seperti ini di layar televisi kamu. untuk para orang tua, Dampingi anak-anak Anda dalam menonton tayangan televisi. cerdas dalam memilih tayangan. Ayo bersama, selamatkan generasi bangsa. Ikan merupakan sumber protein utama untuk lebih dari 6 miliar manusia di bumi. Omega 3 dalam ikan menempati urutan ke-1 loh. Yuk, kita makan ikan setiap hari. Tomorrow, as you actively sign, you understand all I said. Yes, Sendirian, Mas? Iya, silakan duduk. Boleh? Iya, silakan. Mas, kerja di mana, Mas? Saya cuma usaha ngurus hotel-hotel berbintang 5. Itu ada di Jakarta, ada di Bali. Oke juga nih. Rumahnya di mana, Mas? Di Menteng, Berarti rumahnya besar dong, Mas? cuma 3.000 meter. Gede banget rumahnya. Mas, mobilnya banyak dong ya, Mas? Ya, ada. Ada Mercy, ada BMW, ada Ferrari. Iya. Konglomerat nih berarti. Mas, sudah punya istri, Mas? Belum. Oh, belum. Boleh juga nih kalau gue jadi bininya. Ngerokok nggak, Mas? Saya nggak pernah ngerokok. Soalnya ngerokok itu kan ganggu kesehatan. Kalau minum minuman keras? Nggak pernah saya. Kalau judi, Mas? Apalagi berjudi. Judi itu kan haram, kata Bang Haji Oma. Bener, saya setuju. Iya. Kalau naik haji, Mas? Naik haji udah 3 kali, umroh udah 5 kali. Oh, iya. Subhanallah, calon surga. Mas, saya penasaran nih, Mas. Iya. Hobinya apa ya? Hobi saya? Oh, yang ngebohongin orang. Oh, iya. Update start.
status setiap detik. Posting foto selfie setiap menit. Pegang gadget setiap saat. Terus ngobrolnya kapan? Mau eksis di dunia maya? Boleh. Tapi jangan jadi antisosial. Gak capek nunduk mulu. Berani menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Siap-siap, hukuman menanti kamu. Jangan biarkan kita terpecah belah. Karena hoax. Stop hoax sekarang. Semalam waktu Rizky ngapel ke rumahnya si Vira, Rizky disuruh angkat kaki sama babenya, Ma. Rizky anak kesayangan emak, disuruh angkat kaki. Iya, Ma. Emak gak terima nih. Aduh, kasihan. Cerita-cerita, kenapa nak? Kenapa gitu? Oh, jangan-jangan Rizky berantem kali ya sama Vira ya? Enggak, Ma. Enggak? Jangan-jangan Rizky ketahuan ngatain babenya kali? Enggak. Enggak ya? Aduh, terus kenapa nak? Cerita. Kenapa? Babenya mau ngepel, Ma. Jadi Rizky disuruh angkat kaki gara-gara babenya mau ngepel? Aduh, Rizky. Ikan merupakan sumber protein utama untuk lebih dari 6 miliar manusia di bumi. Omega 3 dalam ikan menempati urutan ke-1 loh. Yuk, kita makan ikan setiap hari. Gak apa-apa mas, udah lemes aja. Tadi pas naik yang sakit paha, sekarang turun yang sakit betis. Lemes. Sekarang kita udah jalan nih dari Pelawangan menuju ke Danau Segaranak. Jalannya emang menurun sih, tapi lihat kondisinya seperti ini. Berbatu-batu, terus sedikit gerimis. Untung nggak terlalu hujan sih batunya. Kebayang dong, tadi kita udah naik sampai hampir sampai ke puncak, dikit lagi. Terus turun, dan sekarang kita harus turun lagi seperti ini. Seger deh pokoknya mas. Yuk. Syukurlah mas. Akhirnya dananya terlihat. Akhirnya. Setelah dari kemarin kan ngeliatinnya dari atas terus nih. Dan sekarang Al bisa ngeliat sejajar pandangan mata. Mudah-mudahan basecamp kita udah gak jauh lagi. Ayo mas. Mas, puncak Rinjani cuma 5 km. Maksudnya 5 km perasaan jalannya udah sampai 100 km. Bohong nih. Gak ada yang bener, nanjaknya aja yang gila. Mas, itu teman-teman porter di sana pada mancing tuh. Kita samperin yuk. Akhirnya Al naik juga ke puncak Rinjani. Paling nggak mencoba untuk naik sampai ke puncak. Waktu sampai di puncak bayangan, matahari terbit. Wah, itu benar-benar pengalaman yang tak terlupakan juga sih. Terus kita coba terus untuk naik ke puncak. Sebenarnya nggak jauh lagi, cuma 100 meter. Tapi kondisi saat itu hujan,
hujan terus angin. Jadi ya gimana ya? Dan semua orang udah turun dari situ. Emang hari itu cuacanya emang ya kurang mendukung lah. Jadi ya kita pilih untuk mementingkan keselamatan tim. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk turun aja. Ya apalah. Ya masih ada hari esok. Mudah-mudahan bisa naik sampai ke puncak. Nah, udah waktu istirahat sekarang. Ini hari terakhir Al di Rinjani, Mas. Rasanya berat ya ninggalin tempat ini. Indah banget, sejuk. Apalagi kalau mikirin jalannya itu, Mas. Makin males pokoknya pergi dari sini. Jadi nggak apa-apa. Nita, nenek kan sudah janji. Nenek kan sudah terima pesanan. Nanti Pak Jimmy sama Ibu Mary gimana kalau nenek nggak nganter? Nanti dia kecewa. Yaudah sekarang pokoknya nenek istirahat, nanti pesanan pecelnya biar Nita yang antar. Memang kamu inget rumahnya? Tahu, yang di komplek Palem kan di sebelah sana? Iya, iya. Ya udah, Ibu Mary itu yang cantik-cantik putih itu loh. Iya. Yaudah yuk istirahat. Udah istirahat, ayo. Nita temenin duduk. Pamit dulu ya, Nek. Ya, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Bang, pecel. Enggak, makasih, Neng. Iya. Pecel, pecel. Pecel. Mak, pecel nggak? Enggak ah. Besok aja. Ya udah deh. Nih, Mak. Pecel. Pecel, pecel. Pecel, pecel. Pecel, Bang. Ya, makasih. Pecel. Pecel, Neng. pecel. Daripada cakep-cakep jualan pecel, mendingan nikah sama gue aja, Neng. Iya juga ya. Kalau murid-murid gue lihat gue jadi tukang pecel gimana? Udah, Neng, jangan terlalu mikir. Terima aja. Teman ayah ini, juragan ojek. Enggak? Our set to meet to discuss leadership. Mau ke London, sok-sokan belajar bahasa Inggris. Lo tau nggak? Spelling lo tuh ini ya, blepotan.